Hai semuanya, balik lagi di Gala Drama. Kali ini kita akan bahas film yang lagi hangat jadi perbincangan nih. Apalagi kalau bukan Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Film ini punya cerita yang diangkat dari kejadian nyata di Yogyakarta tahun 2016, jadi makin bikin penasaran kan? Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, share, dan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan update seru lainnya di Gala Drama. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, Kemah Terlarang Kesurupan Massal ini benar-benar menarik karena terinspirasi dari kisah nyata loh. Awalnya, cerita ini viral di Twitter lewat thread yang ditulis oleh Wakid Nurokim. Saking boomingnya, cerita ini diadaptasi jadi novel dan sekarang diangkat ke layar lebar. Buat kamu yang suka horor dengan nuansa lokal, film ini pastinya bakal bikin merinding. Cerita film ini berpusat pada perkemahan di hutan Wana Alus, di mana sekelompok siswa SMA mengalami peristiwa supranatural yang menyeramkan. Awalnya, mereka cuma ikut kemah biasa, tapi semua berubah jadi teror ketika kesurupan massal mulai terjadi. Wah, kebayang gak sih betapa mencekamnya situasi saat itu? Karakter utama di film ini adalah Rini, yang diperankan oleh Salista Arum. Rini ini anak kelas 1 SMA yang ikut kemah buat ngebuktiin ketangguhannya. Selain itu, dia juga punya tujuan lain, yaitu mendekati Miko, ketua panitia perkemahan yang diperankan oleh Fatih Unru. Jadi, Rini nggak cuma ikut kemah buat seru-seruan, tapi juga ada unsur cinta-cintaan gitu. Tapi, niat Rini untuk impress Miko berubah jadi mimpi buruk ketika mereka mulai diganggu oleh arwah Roro Putri, diperankan oleh Nihna Fitria. Nah, arwah Roro Putri ini merasa kehadiran mereka mengganggu, makanya dia mulai bikin teror. Bayangin, kemah yang awalnya seru-seruan tiba-tiba jadi ajang kesurupan massal. Yang lebih ngeri lagi, Rini jadi orang pertama yang kerasukan dan itu langsung nyebar ke teman-temannya. Kebayang gak sih betapa kacau suasana perkemahan waktu itu? Miko dan para dewan ambalan langsung mencoba menyelamatkan teman-teman mereka yang kerasukan. Untungnya, mereka dibantu oleh Mbah Sonto, seorang kuncen desa yang diperankan oleh aktor senior Landung Simatupang. Mbah Sonto ini dari awal udah memperingatkan mereka untuk gak sembarangan mengganggu sesajen yang ada di sana. Tapi, namanya anak muda, kadang suka ngeremehin hal-hal mistis seperti itu, ya kan? Akhirnya, terjadilah kejadian yang tidak diinginkan ini. Secara teknis, film ini sukses banget menghadirkan visual yang keren. Suasana hutan Wana Alus ditampilkan dengan begitu nyata, ditambah lagi color gradingnya bikin nuansa film jadi semakin mencekam. Setiap detil gambar terasa halus, dan kita seolah-olah benar-benar berada di tengah hutan bersama para tokoh. Hal ini bikin penonton lebih terhanyut dalam cerita yang penuh teror ini. Hal menarik lainnya dari film ini adalah penggunaan bahasa Jawa krama Inggil dan krama alus oleh para pemainnya. Ini nggak cuma bikin suasana Yogyakarta makin terasa, tapi juga memberi sentuhan budaya yang kuat. Selain Kalista Arum dan Fatih Unru, film ini juga dibintangi oleh Derby Romero dan Naila Purnama, yang semuanya tampil cukup apik dalam menyampaikan dialog-dialog berbahasa Jawa. Nah, selain aspek horornya yang kuat, film ini juga punya pesan moral yang berhubungan dengan budaya Jawa loh. Salah satunya adalah konsep Kulo Nuwun, yang artinya meminta izin saat datang ke tempat baru. Ini jadi tema penting di film ini, mengingat Mbah Sonto udah memperingatkan sejak awal untuk menghormati sesajen yang ada. Pesannya jelas, kita harus menghormati yang sudah lebih dulu ada, termasuk makhluk-makhluk tak kasat mata. Selain Kulo Nuwun, film ini juga menyentuh konsep Wahyu Makutarama, ajaran kuno tentang kekuasaan dan kepemimpinan dalam budaya Jawa. Jadi, film ini nggak cuma tentang horor aja, tapi juga mengangkat nilai-nilai budaya yang kental. Menarik banget kan? Kalau kamu suka film yang mengeksplorasi dunia klinik dan ilmu hitam, film ini bakal jadi favoritmu. Di sini ada penggunaan beras kuning sebagai tanda sajen, dan itu jadi pertanda kehadiran makhluk gaib. Detail-detail klinik ini bikin film jadi makin seru untuk ditonton, terutama buat kamu yang suka dengan hal-hal mistis. Satu lagi yang nggak boleh dilewatkan, film ini punya nuansa yang mengingatkan kita pada teater Jawa. Adegan-adegan yang melibatkan ritual atau interaksi dengan makhluk halus ditampilkan dengan gaya teatrikal yang keren banget. Ini nggak lepas dari sentuhan Landung Simatupang, aktor teater senior Yogyakarta, yang berperan sebagai Mbah Sonto. Nuansa teatrikal ini terasa makin kuat dengan adanya musik gamelan dan suara tembang yang mempertegas suasana mistis di film ini.
Film ini diproduksi oleh Rapi Films, yang sebelumnya juga udah sukses bikin film-film horor keren kayak Ratu Ilmu Hitam, Waktu Maghrib, dan Siksa Kubur. Mereka bekerja sama dengan Sky Media, Raya Flix, dan Legacy Picture untuk bikin film ini jadi lebih keren lagi. Menariknya, film ini nggak terlalu mengandalkan jump scare, tapi lebih fokus pada membangun suasana yang bikin kita merinding sepanjang film. Bener-bener horor yang nggak perlu teriak-teriak, tapi tetap bikin ngeri. Disutradarai oleh Ginanti Rona, yang sebelumnya sukses dengan film horor Kalian Pantas Mati, Corin, dan Susuk. Kutukan Kecantikan. Film ini tayang di bioskop tanah air mulai 10 Oktober 2024. Jadi, buat kamu yang penasaran sama ceritanya, jangan sampai kelewatan ya. Nah, itu dia review singkat dari Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Film ini cocok banget buat kamu yang suka horor dengan bumbu budaya lokal yang kental. Selain menegangkan, banyak juga pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Jangan lupa buat nonton di bioskop terdekat dan kasih tahu di kolom komentar gimana pendapat kalian setelah nonton film ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga buat update konten-konten seru lainnya di Gala Drama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.